Shalom Jemaat Mesbah Doa Debbie Basir TV yang ada di Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa. Puji Tuhan, kami dari tim Bethany Miracle Center USA bersama-sama kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, dan dalam hadirat Tuhan kita akan tinggikan nama Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita kepada Tuhan dan kita mau agungkan Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita mau angkat hati kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan. Sampai saat ini kami bisa meninggikan Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami minta biar kasih-Mu dicurahkan dalam setiap pribadi kami, di dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Yang menyaksikan dimanapun saat ini, Engkau menjamah Tuhan, dan mengubahkan hati kami dari yang lama menjadi hati yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan, kami minta kasih-Mu dicurahkan bagi kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, biar kuasa-Mu dicurahkan bagi kami, bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau sungguh Tuhan mengasihi kami. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, ubahkan hidup kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir. Mari kita buka hati kita bagi Tuhan. Kita angkat suara kita dan kita tinggikan nama-Nya. Oh Jesus, Kaulah yang besar, Kaulah yang dahsyat. Kami agungkan nama-Mu, kasih-Mu dicurahkan, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Nyanyikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
Biar Tuhan kasih-Mu dari dialirkan dalam tempat hidup kami. maha tinggi. Kami perlu Engkau, Bapa Yesus. kekal Kami mulia, perlu kasih. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bagi anak domba, Bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa, berkuasa selamanya. Benar Tuhan, Engkau anak domba yang berkuasa sampai selamanya. Engkau melihat setiap kami Tuhan yang sedang mengalami berbagai macam persoalan yang ada di dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang punya langit dan bumi dan segala isinya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup melakukan Tuhan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan saat kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami. Kuasa-Mu dicurahkan. Oh, haleluya. Kau yang layak anak domba Allah. Mari kita berikan pujian bagi anak domba Allah. Haleluya. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan kami dikuatkan, kami diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Mari nyanyikan. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Mengangkat setiap sakit penyakit kami. Amin. Mengangkat setiap beban dalam Amin. hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus dan kami yakin Tuhan Yesus. Nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Nama di atas segala nama. Setiap lidah mengaku, setiap lutut menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Katakan hadirat-Mu. Hadirat Kudus-Mu Kudus-Mu Tuhan. penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan Hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. hadirat Sungguh hadirat-Mu Tuhan Yesus memenuhi bait-Mu. memenuhi bait-Mu Tuhan hidup kami. Tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita mengangkat hati kita, angkat tangan kita ke surga, katakan Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah Engkau Yesus. menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Tuhan dalam hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu, Kami merasa tenang, kami dikuatkan, hadirat-Mu. kami yang sakit disembuhkan, Kami yang berbeban berat dikuatkan, dipulihkan. Jangan takut, jangan khawatir, sebab Dialah yang besar, Dialah yang perkasa, Dialah yang penuh dengan kemurahan, dengan kebaikan. Syukur Tuhan. Kau penyembuhku, Kau obati sakitku. Terima kasih Tuhan, memenuhi hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan, sungguh ajaib. Kami merasakan Tuhan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami, yang memelihara kami Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Kau ajaib. Katakan Dia sungguh ajaib dan luar biasa. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, Engkau yang layak, Kau yang layak. selamanya Kau ajaib. Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kami angkat Kau tangan bagiku. Sungguh Engkau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan Yesus ajaib. Kau ajaib, Yesus luar biasa. Engkau luar biasa Yesus. Yesus. Terima kasih Thank you, Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau ajaib, Terima kasih Engkau Tuhan. ajaib. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau sudah menjamah hidup kami. Dan kami percaya dengan iman kami. Kami sudah terima kesembuhan. Amin. Kami sudah terima mujizat. Kami sudah terima pembaharuan daripada Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengembalikan segala pujian, ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Iya, shalom jemaat Mesbah Doa yang luar biasa. Saya mau menyapa dulu ini ya,
Yang ada di Indonesia, Shalom. Yang ada di 5 benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati. Malam ini saya berada di Bethany Miracle Center. Ya, saya sudah bersama dengan Bapak Gembala, ya, luar biasa saudara. Nanti kita akan banyak dilayani oleh teman-teman pelayanan di tempat ini. Saya mau memperkenalkan dulu, ini Bapak Lukas Kusuma, Bapak Pendeta Lukas Kusuma. Ini dulu dosen saya, saudara. Jadi saya banyak belajar dari beliau dulu, dan malam ini spesial kita dari Philadelphia, dari USA, kita akan diberkati. Yang saya yakin dan percaya pasti kita akan mendapat banyak berkat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Lukas Kusuma. Terima kasih banyak Pak, ini adalah sebuah kehormatan buat Debbie Basir TV ya, dan para jemaat kita di Mesbah Doa. Baik saudara, tidak berlama-lama, kita akan diberkati oleh firman Tuhan dari Bapak Lukas. Silahkan Pak. Salam sejahtera buat seluruh jemaat Mesbah Doa, Debbie Basir TV yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Sebuah kehormatan kalau saya Pendeta Lukas Kusuma dari Bethany Miracle Center, Philadelphia di Amerika, boleh berbagi berkat buat saudara. Dan saya bersyukur kalau Pastor Debbie Basir dulu dari Poso akhirnya ke Makassar di Sulawesi, dan ketika saya mengembalakan di Makassar, akhirnya Bu Debbie bisa bersama dalam sekolah teologi yang kami adakan, dan saya mengajar di sana. Saya masih ingat saya mengajar beberapa pelajaran, tetapi salah satunya adalah akhir zaman. Tetapi luar biasa, saya bersyukur kalau Pastor Debbie Basir akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi berkat bukan hanya buat Indonesia, tapi bagi bangsa-bangsa. Dan saya percaya bahwa saudara melihat bagaimana kuasa doa itu luar biasa. Dan mengapa kita harus berdoa? Saudara sekalian, dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17-18, Alkitab berkata bahwa Elia manusia biasa, sama seperti kita, tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa, sehingga akhirnya terjadi mujizat yang ajaib. Nah, tahukah Anda bahwa doa itu luar biasa? Dan pertanyaannya, apakah kita orang biasa ini bisa mengalami kuasa Tuhan? Jawabannya, kalau Elia manusia biasa saja, bisa menjadi luar biasa karena doanya. Saya yakin setiap saudara jemaat Mesbah Doa, apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan bisa mengangkat hidup kita, memulihkan dan memberi mujizat secara dahsyat dan ajaib. Saudara sekalian, mengapa kita harus berdoa? Saudara, ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, doa adalah sebuah kehormatan. Nah, saudara, ada banyak orang menganggap doa itu membosankan, doa itu suatu beban, itu suatu pandangan yang salah. Tetapi kita harus mengerti bahwa doa merupakan sebuah kehormatan, sebuah honor. Coba bayangkan kalau saudara diundang datang ke istana presiden oleh Presiden Jokowi untuk diajak berbicara di istana. Apakah saudara menganggap undangan itu sesuatu yang membosankan atau justru sangat exciting, menarik sekali? Jelas kita akan menghargai undangan itu karena itu merupakan sebuah kehormatan dari seorang presiden di sebuah negara, Indonesia. Nah, hal yang sama juga, Tuhan memberikan sebuah kehormatan buat setiap kita. Dia bukan cuma sekedar presiden satu negara, tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Dia penguasa segala-galanya. Dan dia memberikan sebuah privilege, sebuah kehormatan buat setiap kita. Tidak hanya di hari tertentu, jam tertentu untuk kita bisa ngobrol dengan dia. Tetapi setiap saat, kapanpun juga, dimanapun kita berada. Saudara, mungkin jemaat Mesbah Doa sedang ada di pekerjaan atau sedang ada, mungkin saudara yang ada di kamar saudara atau yang sedang berada di rumah sakit karena engkau sedang sakit. Hari ini berserulah kepada nama Tuhan Yesus. Dia memberikan sebuah kehormatan, dan mari responi kehormatan Tuhan. Doa bukan hanya sekedar satu arah, hanya sibuk minta dengan Tuhan, dengan begitu banyak daftar permohonan kita,
tetapi justru doa merupakan sebuah komunikasi dua arah. Izinkan Tuhan juga berbicara dengan kita, sehingga Dia sungguh-sungguh membuat hati kita mengerti isi hatinya. Karena saya percaya bahwa doa adalah sebuah kehormatan di mana kita sungguh-sungguh bisa kenal Raja segala raja yang sangat mengasihi kita. Mengapa kita harus berdoa? Yang kedua, karena doa adalah pertukaran. Saudara, ketika kita berdoa, seperti Tuhan Yesus memberikan teladan di masa-masa yang paling berat di Taman Getsemani, sebelum akhirnya Dia menjalani jalan salib. Apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa. Dan di situ Alkitab berkata, dalam semua beban yang berat, ketakutannya sebagai manusia, dan sampai keluar keringat campur darah. Tetapi di saat itulah Yesus berdoa kepada Bapa. Dan di situ terjadi sebuah pertukaran dari kehendak pribadi Yesus menjadi kehendak Bapa. Dan Anda tahu saudaraku bahwa saat kita hari ini berdoa, percayalah terjadi pertukaran. Dari semua beban hidup kita yang berat akan mengalami kelegaan. Dari semua keadaan, saudaraku, kelemahan-kelemahan kita akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat dan ajaib. Dari semua keputusasaan akan diubah menjadi pengharapan yang baru. Dari semua kesedihan kita diubah menjadi sukacita yang dahsyat. Dari semua keterikatan dari dosa akan mengalami kelepasan dan kemerdekaan sejati. Bahkan dari semua kebodohan kita akan menerima pertukaran hikmat dan kepandaian dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa doa adalah sebuah pertukaran. Hari ini, serahkan hidupmu, serahkan bebanmu, dan ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Tuhan memberi kelegaan kepadamu. Yang pertama, doa adalah sebuah kehormatan. Yang kedua, doa adalah pertukaran. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah master key. Saudara, master key adalah satu anak kunci yang bisa membuka semua pintu-pintu yang ada. Saudara, kalau Anda ke hotel, saudara pasti mendapatkan kartu hanya untuk akses membuka pintu kamar saudara. Tetapi manajer hotel punya hanya satu kartu tapi bisa membuka semua pintu yang ada di kamar hotel tersebut. Nah, doa bukan hanya sekedar membuka satu pintu, tetapi master key membuka semua pintu yang sedang tertutup dalam hidup kita. Yesus pernah berkata, aku akan memberimu kunci-kunci kerajaan surga. Dalam bahasa Indonesianya hanya kunci, tapi kalau Anda baca dalam Alkitab terjemahan Inggris, the keys, ada kunci-kunci kerajaan surga. Dan itu saudaraku yang akan membuat kita bisa mengikat dan melepaskan. Sehingga melalui doa kita bisa membuka apa yang tertutup dan menutup apa yang terbuka. Dan hari ini apapun pintu-pintu yang sedang saudara perlukan untuk Anda alami, pintu terobosan dalam pernikahan Anda, mungkin pintu pemulihan dalam keluarga saudara, atau mungkin pintu dalam soal ekonomi saudara, atau juga dalam soal kesehatan kita. Berdoalah, berserulah kepada nama Yesus. Dan percayalah, saat kita berdoa, seperti sebuah master key, akan membuka pintu-pintu mujizat, membuka pintu-pintu berkat, membuka pintu-pintu pertolongan, bahkan hikmat yang dahsyat dan ajaib. Saudara, kuasa doa itu ajaib sekali. Saya masih ingat bagaimana saya dibawa Tuhan tahun 2000 ke Amerika. Sampai hari ini saya menetap di kota Philadelphia, State Pennsylvania, Amerika. Semua karena Tuhan, semua karena anugerahnya. Dan saudara-saudara, tahun 2002 kami merintis gereja hanya dari 20 orang di rumah. Kemudian kita mulai ibadah hari Minggu. Tuhan kirimkan jiwa dan terus bertambah. Nah, sebagai gereja tentunya kita rindu untuk tidak hanya menyewa tempat, tapi kami rindu untuk punya rumah ibadah sendiri. Nah, kami minoritas di Amerika. Anda tahu bahwa orang-orang Indonesia
yang ada di kota Philadelphia, saudaraku, sebagian besar merantau ke kota ini karena mau bekerja, mau mendapat nasib lebih baik. Dan Anda tahu saudara, semuanya modal hanya dengan uang terbatas, dan tentunya mereka mau kerja dapat uang sebanyak mungkin. Dan kemudian mau mengirim uang ke Indonesia, ke keluarganya, ataupun juga menabung sebanyak mungkin. Nah, tetapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan mengubah tujuan hidup kami. Sehingga kami tidak hanya hidup untuk cari uang, tapi hidup mencari Tuhan, sumber segala-galanya. Dan akhirnya saudara, kami berdoa sebagai gereja, kami rindu punya gedung sendiri. Dan akhirnya tahun 2006, kami waktu itu masih menyewa di sebuah tempat, di lantai 2, di bawah itu adalah garasi mobil atau tempat servis untuk mobil-mobil. Di lantai 2, bekas tempat biliar kami sewa untuk ibadah. Tuhan tambahkan jemaat, semakin penuh, dan kami akhirnya punya 2 pilihan. Gedung itu yang kita beli, atau sebuah tempat gedung yang lebih besar di jalan utama, tempat daripada medical center, bekas rumah sakit yang akhirnya dijual. Nah saudara-saudara, di awal kami mau membeli gedung yang kami sewa itu. Setelah deal harga dengan pemilik bengkel itu, ternyata saudaraku, mereka tidak jadi jual. Karena mereka masih mau tetap buka bengkel, tidak mau pensiun. Nah, sementara gedung yang medical center yang kami mau beli akhirnya ternyata sudah kena orang. Sudah diberi down payment, uang muka, dan akhir 2006 itu sudah akan tanda terima, serah terima gedung. Nah, saya dalam keadaan begitu, saudaraku. Gedung yang kami sewa tidak dijual, kemudian gedung yang kami mau beli medical center itu ternyata sudah dibeli orang. Kami berdoa di depan gedung ini, saudaraku. Akhirnya setiap hari di mobil kami berdoa, Tuhan, biar Kau sendiri yang buka jalan. Kalau Kau kehendaki, biar gedung medical center itu bisa jadi gereja dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan. Dan saudara, ternyata di balik doa tidak langsung terjadi mujizat. Ada persoalan, penderitaan yang kita harus lewati. Dan ternyata ujian itu mendatangkan kebaikan. Desember 2006, gedung yang kami sewa untuk kebaktian kebakar karena korsleting. Bayangin, kebakaran dari jam 11 pagi, baru padam apinya sekitar jam 12 malam. Dan Anda tahu sampai masuk ke berita TV lokal di kota Philadelphia. Dan dalam keadaan begitu, saudaraku, setelah kebakaran, kami akhirnya bilang kepada pemilik gedung bengkel itu, kita beli saja, habis kebakaran kita tetap dengan harga yang sama. Dia tetap tidak mau. Saudara, apa yang terjadi? Terus kita berdoa. Akhirnya, tepatnya Januari 2007, kami mendapat kabar dari realtor kami, broker kami berkata bahwa gedung medical center dijual kembali. Wow, kita bersuka cita. Kenapa? Tidak tahu bagaimana orang yang mau beli akhirnya batal. Bahkan uang muka mereka akhirnya hilang. Dan singkatnya kita ajukan penawaran, dan puji Tuhan akhirnya saudara 2007 bulan Agustus kita beli gedung medical center. Dan akhirnya kita beriman dari medical center kita rubah jadi miracle center. Karena di dalam Yesus selalu ada mujizat. Dia adalah sumber segala mujizat. Amin, saudaraku. Nah, yang menarik adalah begini. Begitu kita beli gedung, ternyata 2007-2008 Amerika krisis ekonomi yang parah. Banyak perusahaan-perusahaan tutup, bahkan banyak orang tidak mampu mencicil rumah mereka karena kehilangan pekerjaan, sehingga banyak rumah yang akhirnya disita oleh bank. Dalam keadaan begitu saya bilang, Tuhan, kenapa di masa krisis ini kita harus membangun gedung, renovasi? Tuhan berkata, nak, kamu masih ingat waktu kamu melayani aku di Makassar, aku sudah menunjukkan mujizatku dari sebuah restoran yang akhirnya kita beli jadi gereja tahun 98, krisis di Indonesia. Tapi justru Tuhan buat mujizat. Masa aku tidak bisa menolong kamu di Amerika? Dan akhirnya 2007-2008, saudara, terjadi mujizat demi mujizat. Saudara, Tuhan menolong dengan cara ajaib, sehingga akhirnya gedung ini kita bisa pakai buat ibadah 2009. Dan ternyata harusnya 30 tahun kami harus mencicil angsuran gedung ini di bank, pinjaman uang di bank. Tapi kemurahan Tuhan, tidak sampai 7 tahun kami sudah bebas hutang dalam nama Yesus oleh anugerah Tuhan. Saudara sekalian, dan saya percaya hari ini kita melewati krisis lagi, pandemik ini. Sampai kapan krisis ini selesai?
belum tahu. Tapi percayalah walaupun kita belum tahu sampai kapan krisis ini selesai, tapi percayalah Tuhan tidak pernah berhenti mengerjakan mujizatnya. Kuasanya tidak pernah berubah buat saya dan saudara. Hari ini datanglah dalam doa. Percayalah bahwa doa itu merupakan sebuah kehormatan. Doa adalah sebuah pertukaran. Dan doa adalah sebuah master key. Kunci yang akan membuka pintu-pintu terobosan dalam hidup saudara. Jangan takut, hadapi bersama Tuhan pandemi ini. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan yang ajaib. Anugerah dan kemurahannya akan nyata bagi setiap jemaat Mesbah Doa. Saya yakin akan semakin banyak kesaksian-kesaksian. Saudara, engkau akan melihat bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup selama ini. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Kita akan sama-sama percaya ada kuasa di dalam doa dan penyembahan kita. Kita naikkan pujian bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Dimanapun Anda berada, katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sembah Tuhan. Mari berseru kepada nama Yesus. Ada pertolongan di dalam Yesus. Ada jawaban doa. Mengapa kita harus berdoa? Sebab doa merupakan sebuah kehormatan dari Tuhan. Doa merupakan pertukaran dari kekuatan kita berubah menjadi kekuatan surga yang berlimpah-limpah. Doa merupakan sebuah master key, sebuah pintu kunci, anak kunci yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam doa. Engkau yang mendengar seruan anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Tuhan Yesus, hari ini Engkau lihat setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Setiap jemaat Mesbah Doa dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di 5 benua, di bangsa-bangsa. Mari kita berdoa saudaraku. Kalau ada saudara yang sedang sakit, taruhlah tanganmu di tempat yang sakit. Kalau ada saudara yang mengalami pergumulan dan engkau mau minta mujizat Tuhan, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu ke atas. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu tidak terbatas. Ada mujizat, ada kuasa doa yang menjamah. Roh Kudus Kau mengalir, melawat anak-anak-Mu, sembuhkan yang sakit. Dan kalau ada yang punya masalah pernikahan, masalah keluarga, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan. Kalau ada yang mengalami pergumulan dalam soal pekerjaan, soal ekonomi, kami percaya di tengah-tengah krisis ini tetap Tuhan adalah Jehovah Jireh. Engkau Tuhan yang menyediakan dengan cara yang ajaib. Tuhan yang mendengar doa anak-anak-Mu. Kesembuhan mujizat terjadi. Kami mendoakan pemerintahan Presiden Indonesia Jokowi yang kami cintai. Berkati Presiden kami Tuhan, menjadi Presiden yang terus membawa Indonesia keluar dari pandemik ini.
Berkati semua jajaran pemerintahan dan semua rakyat Indonesia, baik yang di Indonesia, di bangsa-bangsa. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa dalam nama Yesus untuk bangsa-bangsa yang ada di 5 benua ini Tuhan. Kami memberkati Amerika dalam nama Yesus. Kami memberkati Australia dalam nama Yesus. Kami memberkati Asia dalam nama Yesus. Kami memberkati Afrika dalam nama Yesus. Kami memberkati Tuhan Timur Tengah dalam nama Yesus. Semua bangsa-bangsa dalam nama Yesus akan bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun kami menyaksikan Tuhan program ini, mujizat-Mu terjadi. Tuhan yang mengabulkan doa kami. Dan di masa pandemik ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami, bukan hanya di puncak keberhasilan kami, tetapi di lembah kegagalan kami, di lembah keputusasaan kami, tetap kuasa-Mu menyertai dan menjamah kami. Mujizat-Mu terjadi. Kami akan semakin bersemangat berdoa, sebab doa adalah sebuah pertukaran. Doa adalah sebuah kehormatan. Doa adalah sebuah master key yang membuka semua pintu-pintu yang kami perlukan. Dan sekarang saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Semua jemaat Mezbah Doa Debbie Basir TV yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati semua. God bless you all.